warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Abdullah, PRSPI. Jabatan sekarang sebagai Kasubag Tata Usaha di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, khususnya di UPTD Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar, Balikpapan. Berdasarkan Pergub nomor 7 tahun 2024, tugas dari Kasubag Tata Usaha adalah merencanakan kegiatan subbagian tata usaha berdasarkan kerangka operasional program kerja UPTD sebagai pedoman pelaksanaan tugas, membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan subbagian tata usaha agar kegiatan dapat berjalan dengan baik, membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbagian tata usaha sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar, memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan subbagian tata usaha dengan prosedur peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan, menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu, menyiapkan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan serta kehumasan sesuai dengan peraturan agar tertib administrasi, menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, anggaran atau RKA dan dokumen pelaksanaan anggaran DPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan, menyiapkan bahan data untuk penyusunan laporan keuangan UPTD, menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan laporan tahunan UPTD, mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbagian tata usaha dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang, menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan subbagian tata usaha sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kerja UPTD, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada teman-teman yang masih pada hari ini. Sedikit ingin saya sampaikan pada hari ini adalah macam sosialisasi untuk pencegahan korupsi di lingkungan DDS Papua Manggar. Di mana kita ketahui bersama, pengertian korupsi adalah tindakan yang menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan atau keuntungan pribadi dan merugikan negara dan masyarakat kembali. Adapun dampak dari korupsi itu sendiri adalah pertama, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kita, yang kedua merugikan negara, dan yang ketiga menghambat pembangunan serta membuat rakyat menderita. Adapun pencegahan anti korupsi dari kita sendiri, kita adalah bersifat jujur. Dalam ini jujur kita tidak untuk melaksanakan korupsi. Yang kedua, disiplin dan taat aturan. Dan yang ketiga, tidak memberi atau menerima suap baik dari pihak manapun atau yang menawarkan bentuk apapun. Dan yang keempat adalah transparansi penggunaan uang. Dan hal ini, dalam penggunaan uang itu ada transparan sesuai dengan penggunaan dan sesuai dengan bukti dan data dukung yang telah dibuatkan. Dan yang kelima adalah berani melaporkan korupsi kepada pihak-pihak yang berkompetensi. Adapun peran pemerintah dan perusahaan dalam pencegahan korupsi ini adalah yang pertama, kita menerapkan budaya kerja jujur dan profesional. Dan dalam hal ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang kedua adalah memberikan sanksi bagi pelanggar. Nah, sanksi ini pertama yang bersifat teguran, dan yang kedua adalah bersifat ganti rugi kalau melanggar, dan yang ketiga mungkin ada sanksi hukum dalam hal ini. Dan yang ketiga adalah melakukan audit dan pengawasan rutin. Itu selalu kita laksanakan untuk pengawasan audit dan pengawasan rutin ini agar betul akuntabilitas dan transparan ya. Dan yang keempat adalah membuat aturan regulasi yang tegas. Adapun pengertian dari transparansi dan pengawasan
Kendala pertama, penggunaan anggaran harus terbuka. Dalam hal ini lalu untuk melaporkan dalam bentuk laporan tertulis maupun berbentuk dokumen. Yang kedua adalah laporan keuangan jelas dan dapat diperiksa. Dan yang ketiga, adanya sistem pelaporan pelanggaran. Dalam hal ini, kalau tadi melakukan pelanggaran itu harus ada melaporkan. Yang keempat adalah pengawasan dilakukan secara berkala. Dalam hal ini, kami sebagai maksud atasan untuk selalu mengawasi yang teman-teman kerjakan, lalu audit secara rutin, baik mingguan, bulanan, atau rutin untuk akhir tahun. Dalam hal ini kita ketahui bersama, korupsi itu dapat merugikan negara dan perusahaan dan masyarakat, baik di lingkungan kita sendiri yaitu PTD maupun Manggar. Korupsi harus dilakukan bisa melalui kejujuran dan transparansi dan tanggung jawab. Dalam hal ini kita bisa jujur dan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Dapat ilmuwan yang jadi bahan aktivitas kita, jadi orang hubungan kita, kejadian-kejadian korupsi akan merugikan banyak orang, diri sendiri, orang lain. Itu ada contoh-contoh korupsi. Ada korupsi KTP, ada korupsi Diskominfo. Mungkin ada pertanyaan tentang bersama-sama menekankan adanya korupsi. Ya, teman korupsi itu dampaknya sangat berbahaya sekali buat kita, kita maupun orang paling banyak korupsi ini. Yang kedua adalah korupsi ini kita cegah itu apapun bentuknya, maupun ada penawaran, imbalan fee dari pihak tekanan, itu kita usahakan tidak menerima itu. Yang penting kita hasilnya sesuai, memuaskan buat kita hasilnya, administrasinya lengkap, sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan. Nah, itu aja yang kita utamakan di sekolah Manggar ini. Saya menyampaikan kepada teman-teman ada yang menanyakan tentang anti korupsi ini. Saya persilakan. Ya. Tadi dijelaskan untuk melakukan upaya pencegahan anti korupsi kita harus transparansi, terutama keuangan ya. Nah, ini ditanyakan di sini, apakah staf-staf yang tidak terlibat dengan keuangan ini juga harus tahu ada korupsi contohnya? Itu saja Pak. Terima kasih. Jadi pertanyaannya, dalam hal ini dalam kegiatan korupsi memang kita seyogianya dan seharusnya memang harus transparansi agar setiap teman-teman yang terlibat dalam korupsi ini mengetahui berapa besar pemasukannya, berapa besar pembiayaannya, dan berapa besar keuntungan dari hasil tersebut. Agar terciptanya bekerja ini nyaman dalam bekerja. Kalau ada kepentingan seperti itu, yang jelas sebagai pelaporan kita kepada atasan. Gimana? Baik, selanjutnya buat teman-teman lagi ada yang menanyakan tentang anti korupsi ini. Saya Pak. Ini pertanyaannya Pak. Apa saja akan penyebab utama terjadinya korupsi? Baik, terima kasih. Adapun penyebab utama korupsi adalah yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Dalam hal ini yang internal adalah masing-masing mempunyai sifat keserakahan yang ingin menguasai, dan moral kita yang lemah, mental kita yang lemah,
gaya hidup kita yang konsumtif. Itu yang penyebabnya secara internalnya. Dan faktor eksternalnya adalah lemahnya pengawasan hukum, khususnya di lingkungan dinas atau lingkungan balai kita ini yang tumpul mungkin ada hal-hal yang tertentu yang sifatnya yang menutupi dan celah dalam sistem administrasinya juga lemah dan kurangnya transparansi dari masing-masing orang. Mungkin saja sampaikan. Baik, selanjutnya yang ingin kamu bertanya, silakan. Monggo Pak Deddy bertanya, Pak. Pertanyaan saya, bagaimana cara membangun budaya anti korupsi di lingkungan masyarakat dan pemerintahan? Baik, kita jawab. Dalam hal di lingkungan pemerintahan, mungkin merupakan sistem pemerintah harus menjadi garda terdepan. Dalam hal ini menciptakan sistem yang menutup telah terjadinya penjawaban maupun penyalahgunaan pemerintahan. Dalam hal ini sering kita dengar, sering kita berikan arahan dari diri sendiri dalam hal dengan masjid, yaitu dengan menerapkan sistem transparansi, yaitu dalam hal migrasi dalam pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa secara elektronik, budgeting, dan pelaporan kekayaan pejabat secara berkala. Sedangkan yang kedua adalah penguatan kode etik. Dalam hal ini ada aturan sipil wilayah sendiri, pegawai yang sanksi tegas bagi pegawai yang melakukan pelanggaran, serta menolak praktik gratifikasi atau suap dari pihak manapun. Nah, yang ketiga adalah keterangan pimpinan. Dalam hal ini adalah role model, contoh pimpinan yang disediakan contoh dalam instansi harus memberikan contoh yang nyata dalam bentuk kalau jujur, bersih, dan bisa melayani. Dan yang adalah pembangunan zona identitas, membangun budaya yang bersifat wilayah bebas dari korupsi, WBK maupun WBB. Dan kedua ya lingkungan masyarakat. Dalam masyarakat penting juga kita dalam menguasai sosial yang berani menolak segala bentuk praktik korupsi dalam bentuk sehari-hari. Melalui pendidikan anti korupsi yang melalui marah-marahan, masukan atau memasukkan nilai-nilai kejujuran, kemudian dan kemandirian dalam bentuk pendidikan sejak ini. Yang kedua yang membangun budaya malu dan sanksi sosial, menumbuhkan dan kolektif membawa korupsi dan merugikan hak masyarakat sehingga perlu dijauhi secara sosial. Tiga adalah partisipasi pengawasan dari kita sendiri dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa sehingga mengawasi penggunaan dana publik atau bantuan sifatnya sosial. Sinergi masyarakat dan pemerintah itu selalu berkolaborasi ya, sehingga pengelolaan pengaduan yang aman. Hal ini menyediakan sistem pelaporan yang melindungi identitas pelapor agar masyarakat tidak patut melapor. Yang ketiga, kampanye dalam publik, edukasi publik secara masif tentang bahaya dan korupsi warga dan sosial publik. Oke. Selanjutnya teman-teman tentang korupsi ini lewat ya. Pertanyaan saya ini kita diskusikan itu tentang korupsi. Di sini saya ingin bertanya yaitu apa saja bentuk daripada korupsi yang ada di sekeliling kita yang kita tidak sadari, yang kita anggap itu tidak sengaja kita atau tidak kita kerjakan dari sehari-hari ini. Baik, saya jawab adalah dalam hal ini adalah beberapa bentuk-bentuk korupsi yang sering terjadi. Yang pertama adalah suap, yang kedua penggelapan, penyerahan kewenangan, yang keempat gratifikasi, terus jadi yang keempat anggaran. Jadi dalam penyusunan anggaran.
dalam hal ini suap jelaskan suap dalam hal ini memberikan uang atau barang yang mendapatkan keuntungan tertentu dari pihak manapun. Nah, kadang kita lakukan itu. Yang kedua, penggelapan itu dalam hal mengambil atau menggunakan uang atau barang yang bukan miliknya, termasuk tanpa disadari itu terjadi. Dan ketiga, penyerahan wewenang. Dalam hal ini menggunakan jabatan kita dalam untuk kepentingan pribadi, itu belum terjadi. Dan ada gratifikasi ini terjadi, sering terjadi dalam hal kegiatan sifatnya proyek atau dari pihak ketiga memberikan hadiah yang berkaitan dengan jabatan kita, macam ada dan itu terjadi di lebaran biasanya ini jadinya aksep ya. Yang keempat dalam ini kadang kita menentukan harga itu lebih tinggi yang memang dalam harga ini yang banyak dan kalau yang lagi ini silakan. Saya ingin bertanya bagaimana cara di kita lakukan dalam menentukan dan agar kita selalu menjaga dan menjaganya. Banua Etam. Tari ini bernama Tari Banua Etam yang diambil dari bahasa Kutai yang berarti daerah tempat kita berasal. Tarian ini menceritakan kehidupan gadis-gadis di suatu kampung di Kalimantan yang masyarakatnya riang gembira sedang menjemur ikan dekat pesisir, dan menceritakan gadis-gadis yang melakukan aktivitas berladang serta merayakan pesta panen dengan bermain lompat bambu. Selamat menyaksikan.
Demikian video singkat portofolio dinamis ini saya buat sebagai salah satu syarat untuk mengikuti uji kompetensi jabatan pengawas di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.